Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Abdul Latif dengan NIM 2106145. Di sini saya ingin menjelaskan dari tugas 13 teori bahasa otomata mengenai mesin Turing. Langsung saja untuk mempersingkat waktu. Pertama, sini ada mengenai pengertian mesin Turing. Mesin Turing merupakan suatu model komputasi teoritis yang ditemukan oleh Alan Turing. Nah, mesin Turing ini berfungsi sebagai model ideal untuk melakukan perhitungan matematis. Walaupun model ideal ini diperkenalkan sebelum komputer nyata dibangun, nah model ini tetap diterima di kalangan ilmu komputer sebagai model komputer yang sesuai untuk menentukan apakah suatu fungsi ini dapat diselesaikan oleh komputer atau tidak. Kemudian mesin Turing ini terkenal dengan ungkapan apapun yang bisa dilakukan oleh mesin Turing pasti bisa dilakukan oleh komputer. Dan sejarah dari mesin Turing. Jauh sebelum lahirnya program komputer, Alan Turing pada tahun 1936 telah mengeluarkan gagasannya berupa model mesin abstrak sebagai alat mekanik untuk mengerjakan prosedur yang efektif. Model ini disebut mesin Turing. Mesin Turing ini dapat diadaptasikan untuk mensimulasi logika dari setiap algoritma. Oleh karena itu, cara kerja dari mesin Turing ini adalah ekivalen dengan cara kerja komputer sekarang ini. Dan mesin Turing ini juga ekivalen dengan problema komputasi matematika. Mesin Turing ini tidak ditunjukkan sebagai teknologi komputasi praktis, tetapi lebih sebagai eksperimen pemikiran yang mewakili sebuah mesin komputasi. Kemudian mesin Turing ini juga membantu para ilmuwan komputer untuk memahami batas-batas dari komputasi mekanis. Selanjutnya bagian-bagian dari mesin Turing. Yang pertama, sebuah tab yang dibagi menjadi beberapa sel. Nah, setiap sel ini mengandung sebuah simbol dari beberapa alfabet. Alfabet tersebut mengandung sebuah simbol kosong spesial yang ditulis sebagai huruf O besar dan satu atau lebih simbol lainnya. Kemudian ada head. Nah, head ini berfungsi untuk operasi baca atau read dan tulis atau write pada tab dan memindahkan tab satu sel ke kiri atau ke kanan. Kemudian ada state register. Nah, state register ini digunakan untuk menyimpan kondisi dari mesin Turing yang diantaranya adalah kondisi awal di mana state register ini diinisialisasikan. Kemudian finish table. Nah, finish table ini digunakan sebagai dasar instruksi mesin Turing. Nah, tabel ini akan memberikan instruksi kepada mesin Turing, diantaranya menghapus atau menulis sebuah simbol dan memindahkan head. Kemudian pada push down automata ini digunakan stack untuk menyimpan dan mengakses data inputan. Tetapi hal ini menyebabkan kemampuan kerja push down automata yang terbatas karena pada prinsip stack hanya data teratas yang bisa diakses. Nah, ini menyebabkan keterbatasan pada push down automata. Nah, mesin Turing ini menggunakan pita tab sebagai memori yang berbentuk array. Hal ini menyebabkan data pada pita dapat diakses dari mana saja. Kemudian, spesifikasi dari mesin Turing. Nah, spesifikasi mesin Turing, pertama mesin Turing ini memiliki pita berupa array sebagai memori yang dapat menyimpan sebuah simbol tunggal. Kemudian mesin Turing ini juga memiliki head sebagai petunjuk posisi yang sedang diakses pada pita. Nah, head ini dapat bergerak ke kanan atau ke kiri pada pita sesuai fungsi dari transisi yang ditetapkan untuk membaca sebuah inputan. Selanjutnya, head ini juga dapat melakukan penulisan atau mengubah isi pita. Nah, selanjutnya sebuah mesin Turing secara formal ini dinyatakan dalam 7 tupel. Itu M sama dengan dalam kurung Q, S, G, D kecil, S, F, B kecil. Yang dimana Q ini merupakan himpunan state, S himpunan dari simbol input, G simbol pada pita termasuk length, dan D fungsi transisi, S kedua state awal atau dalam kurung S dari anggota elemen Q. Kemudian F himpunan state akhir dan B yaitu simbol kosong untuk menandakan bagian yang tidak terisi. Kemudian pembacaan fungsi transisi pada mesin Turing, misalkan di sini D itu dalam kurung Q1, A. Itu menghasilkan sama dengan Q1, B, R yang dimana dibacanya pada state Q1 ini yang menunjukkan karakter A pada pita. Maka karakter pada state tersebut berubah menjadi B dan head bergerak ke kanan dengan menunjuk
array sebagai state Q1. Kemudian prinsip kerja dari mesin Turing. Yang pertama, lihat state semula simbol yang ditunjuk head. Kemudian berdasarkan fungsi transisinya ditentukan pertama state berikutnya, kemudian lakukan penulisan ke pita, lakukan gerakan head ke kanan dan ke kiri. Kemudian bila dari pasangan state dan simbol yang ditunjuk head tidak ada lagi fungsi transisinya, berarti mesin Turing ini berhenti. Kemudian bila mesin Turing berhenti di dalam state final, berarti input ini diterima. Sebaliknya, jika mesin berhenti tidak pada state akhir, maka berarti inputan tersebut ditolak. Nah, untuk memperjelas prinsip kerja dari mesin Turing, sini kita langsung saja masuk ke web dari mesin Turingnya. Itu webnya turingmachinesimulator.com. Saya sudah masuk di sini. Kemudian kita coba. Sini saya akan mencoba dari decimal to binary. Nah, saya akan menginputkan angka 28. Kemudian kita load dan kita start. Apakah diterima atau tidak? Ini sedang berjalan. Nah, sini hasilnya diterima karena accepted. Bahwa angka 28 dari decimal to binary ini diterima. Kemudian, di sini saya akan menggunakan binary palindrome. Ini saya akan mengetikkan. Nah, apakah ini diterima atau tidak? Nah, untuk angka 10011 ini tidak diterima karena rejected. Mungkin sekian presentasi dan penjelasan mengenai mesin Turing. Mohon maaf bila mana masih banyak kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.